Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno mengklaim penerapan Work From Anywhere atau WFA berhasil mengurai kepadatan pemudik jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pernyataan itu disampaikan Pratikno saat memantau arus mudik bersama Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi, dan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu 29 Maret 2025. Pratikno menyampaikan bahwa arus mudik menggunakan kereta api sudah mulai terjadi sejak H-10 menjelang. Jadi, rupanya memang work from anywhere itu punya implikasi yang cukup signifikan, sehingga ini menyebarkan para pemudik mulai dari H-10 sampai puncaknya kemarin, kata Pratikno. Saat ini, katanya yang perlu diantisipasi adalah arus balik pasca Lebaran. Untuk arus mudik, disebutnya sudah terlayani dengan baik. Jadi, kita harapkan nanti arus balik juga cukup terdistribusi dalam beberapa hari, supaya tidak ngumpul di hari-hari tertentu saja, kata Pratikno. Untuk diketahui, WFA adalah salah satu kebijakan pemerintah bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN. WFA diterapkan pemerintah lewat Surat Edaran Kemenpan RB nomor 2 tahun 2025 yang mengatur ASN dapat bekerja secara fleksibel mulai 24 hingga 27 Maret 2025. Senada dengan Pratikno, Menhub Dudi juga mengakui penerapan WFA berhasil mengurai kepadatan pemudik seperti di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen. WFA ternyata berdampak yang cukup baik bagi kereta api, di mana dari H-10 pergerakannya konstan sehingga pada saat peak itu juga tidak terlalu peak, kata Dudi. Dia menyampaikan, setidaknya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 29 Maret 2025, sebanyak 217.000 penumpang telah diberangkatkan dari Stasiun Senen dan Stasiun Gambir. Dudi pun mengingatkan agar pemudik dan penyedia transportasi tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan saat perjalanan. Kami tekankan sekali lagi kepada kereta-kereta api dan juga pada layanan moda yang lain bahwa keamanan dan kenyamanan, keselamatan itu harus menjadi perhatian utama, katanya. Sementara itu, volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali hingga Sabtu 29 Maret 2025 masih cukup padat. Pengelola Tol Cipali mengemukakan rata-rata volume kendaraan mencapai 5.000 unit per jam. Sustainability Management and Corporate Communications Step Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengemukakan kepadatan volume kendaraan yang melintas di Tol Cipali sejak Sabtu dini hari masih tinggi. Sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat, terdapat sekitar 60.000 kendaraan yang melintasi Jalan Tol Cikopo atau dari Jakarta menuju Cirebon, katanya. Ardam mengemukakan bahwa volume kendaraan yang melintas di ruas Jalan Tol Cipali masih sama bila dibandingkan dengan volume lalu lintas di jam yang sama pada hari sebelumnya. Sementara, rata-rata volume lalu lintas di Jalan Tol Cipali pada Sabtu siang ini sedikit meningkat dengan rata-rata 5.000 kendaraan per jam yang melintas. Arda mengatakan, kondisi kepadatan arus lalu lintas berdampak terhadap suasana di sejumlah rest area di sepanjang ruas Jalan Tol Cipali. Rest area di ruas Jalan Tol Cipali ini menyediakan fasilitas parkir dan toilet gratis yang tersebar merata di seluruh lokasi rest area sepanjang Jalan Tol Cipali. Bahkan, ada juga yang difasilitasi dengan SPBU. Ia mengingatkan agar pengendara tidak terlalu lama berada di rest area karena di saat arus lalu lintas padat, itu mengakibatkan antrean panjang kendaraan yang menuju rest area. Jika rest area penuh, katanya, atau ingin beristirahat dalam waktu lama, maka pengguna jalan dapat memanfaatkan alternatif tempat istirahat yang berada di luar gerbang tol terdekat.